Kan ini kita siapkan ini satu gambaran nih. Oke. Samarinda sebagai satu dari 40 kota maju Indonesia. Kita akan berencana membangun transportasi umum untuk di Samarinda. Translingko Sungai Mahakam. Kemudian kita akan mendorong Universitas Mula Warman menjadi pusat riset transisi energi. Sehingga di sini adalah pusat energi Indonesia. Kampusnya harus menjadi kampus riset transisi energi. Kemudian tadi untuk mengelola kekayaan Indonesia sehingga kekayaan Indonesia bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan kita mulai dari anak-anak dan cucu-cucu kita. Anak-anak kita untuk mengelola kekayaan Indonesia sehingga kekayaan Indonesia bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan kita mulai dari anak-anak dan cucu-cucu kita. Anak-anak kita saat Prabowo pidato, pendukungnya memilih kabur, meninggalkannya. Sementara saat Anies berpidato, pendukungnya sangat antusias, bahkan berebut untuk bertanya. Sangat jelas siapakah di antara Anies dan Prabowo yang lebih dicintai rakyat? Ya tentu saja Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sean di TV News Indonesia. Nah, para sobat, di hari Jumat ini, yuk kita perbanyak bersolawat kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat kita ini Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat pada kita semua di hari akhir nanti. Para sobat, ojo mbok banding-banding ke bagaimana antusiasme warga di berbagai provinsi di acara Desak Anies. Anies adalah satu-satunya capres yang berani mengadakan acara semacam Desak Anies, di mana yang hadir mayoritas anak-anak muda, anak-anak milenial, dan diberi kesempatan untuk bertanya apa saja, untuk menyerang Anies, untuk mendesak Anies dengan pertanyaan-pertanyaan yang teramat sulit. Kalau pertanyaannya mudah-mudah saja, nggak usah bertanya. Karena acara ini adalah Desak Anies, bagaimana supaya Mas Anies terdesak. Inilah Capres Anies Baswedan. Beda banget sama Eyang Wowo. Cuma pidato satu arah saja. Ya, pidato satu arah, nggak ada pertanyaan, nggak ada misalkan kurang puas dengan pidatonya, ingin bertanya, nggak ada. Maka hanya pidato seperti itu membosankan. Rakyat sudah bosan dengan model-model seperti itu. Dan apa yang terjadi para sobat? Para simpatisan Prabowo atau pendukung Prabowo atau tanda petik barangkali orang bayaran, pelan-pelan pada meninggalkan, kabur, memilih pulang ke rumah, memilih kegiatan yang lain daripada mendengarkan pidato Prabowo Subianto. untuk mengelola kekayaan Indonesia sehingga kekayaan Indonesia bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan kita mulai dari anak-anak dan cucu-cucu kita. Anak-anak kita untuk mengelola kekayaan Indonesia sehingga kekayaan Indonesia bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
Dan kita mulai dari anak-anak dan cucu-cucu kita. Anak-anak kita Kita saksikan para sobat, lihat panggungnya besar banget, lihat yang di atas panggung banyak banget, barangkali itu ketua partai atau petinggi-petinggi partai pendukung Prabowo, lihat, tapi yang hadir minimalis, tidak banyak. Pada saat Prabowo berpidato mengatakan bahwa kekayaan alam adalah untuk rakyat, untuk anak cucu. Ya, udah bosan. Sudah sering ngomong seperti itu, tapi kenyataannya sekarang para sobat, apakah tambang-tambang dan kekayaan alam yang ada di Indonesia digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia? Tidak. Sebagian besar tambang kekayaan alam Indonesia banyak dinikmati oleh cukong-cukong Cina, oligarki, sementara masyarakat di seputaran tambang justru miskin. Jadi pidato seperti ini sudah basi, maka jangan heran pendukungnya sendiri meninggalkan dan tak percaya dengan pidato semacam itu. Kita bandingkan dengan Desa Anies, di mana mayoritas pendengarnya, mayoritas yang hadir anak-anak muda. Kali ini di Samarinda, dan anak-anak muda ini bebas untuk bertanya apa saja. Dan Mas Anies menjelaskan hal-hal yang konkret, tidak ngawang-ngawang. Seperti Prabowo yang mengatakan kekayaan alam untuk rakyat, untuk anak cucu Belgedes. Yang menikmati adalah orang-orang itu saja, termasuk Prabowo, termasuk adiknya Prabowo, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Wilayah Indonesia. Dan itu artinya kita akan meningkatkan 40-an kota di seluruh Indonesia, dan salah satunya adalah Samarinda. Ini kota yang kita kerjakan nih. Saya bahkan ini kita siapkan ini gambarannya. Oke. Samarinda sebagai satu dari 40 kota maju Indonesia. Kita akan berencana membangun transportasi umum untuk di Samarinda, Translingko Sungai Mahakam. Kemudian kita akan mendorong Universitas Mula Warman menjadi pusat riset transisi energi, sehingga di sini adalah pusat energi Indonesia. Kampusnya harus menjadi kampus riset transisi energi. Kemudian tadi pagi saya ke pasar Segiri, insya Allah kita akan revitalisasi pasar Segiri. Kemudian juga bangun kampung tepi Sungai Mahakam. Lalu revitalisasi semua tempat-tempat yang kemarin menjadi lubang tambang. Revitalisasi lubang tambang. Nah ini kemudian berdampak pada banjir, bukan? Nah, lalu kawasan inovasi energi terbarukan, sekaligus juga yang tidak kalah penting adalah Stadion Palaran akan direvitalisasi. Ini juga boleh baca nih sini. Tadi belum baca yang di sini ya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, yang hendak kita bangun adalah upgrading kota ini supaya dia bisa menjadi kota yang menggerakkan perekonomian yang ada di Kalimantan Timur. Yang tidak kalah penting untuk kawasan Kalimantan Timur, konektivitas. Bagaimana transportasi air dan transportasi darat dibangun sehingga warga di mana saja bisa menjangkau ke Samarinda dengan mudah. Oke? Nah, itu kira-kira jawabnya. Waktunya habis. Para sobat, yuk coba sedikit kita bandingkan 40 kota upgrading dari kota-kota yang ada di Indonesia akan ditingkatkan menjadi kota-kota yang maju. 40 kota son, bandingkan hanya satu kota di IKN. Dan itu sebagian besar diisi oleh bangunan-bangunan milik pejabat tinggi
istana negara, kantor kementerian, dan lain-lain. Rakyatnya dapat opo, son? Sangat beda. Hanya di Samarinda saja kita saksikan ada banyak proyek-proyek yang akan dikembangkan. Dan itu menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut kesejahteraan masyarakatnya. Sangat beda dengan IKN. Padahal ini baru contoh satu kota Samarinda. Bagaimana dengan 39 kota yang lain di Indonesia yang akan dibangun, yang memiliki fasilitas layaknya kota Jakarta? Jelas, jelas bukan? Apakah mau memilih Prabowo Subianto yang ketika pidato saja ditinggalkan pendukungnya, atau memilih Anies Baswedan yang program-programnya sangat membumi dan masyarakat luas, masyarakat umum langsung menerima dampak positifnya. Wes wayahe perubahan menuju Indonesia yang lebih sejahtera, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bersama. Amin. Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.